warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Siap, Bu. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Apakah ada yang tidak berangkat anak-anak? Iya Bu, berangkat semua. Bagus sekali, pertahankan semangatnya ya. Setelah pertemuan kita kemarin yang membahas tentang pengertian dan macam-macam aset tetap, menurut kalian mengapa nilai mobil berkurang meskipun masih berfungsi? Saya Bu, karena mobil mengalami penyusutan akibat pemakaian dan usia. Keren, jawaban yang sangat tepat. Tapi anak-anak, pernah terjadi di mana perusahaan membeli mobil yang sama dengan harga yang sama, tapi setelah 1 tahun beban penyusutannya itu berbeda. Bu, kenapa hal itu bisa terjadi ya? Apakah kedua perusahaan menggunakan perhitungan yang berbeda? Pertanyaan yang bagus, Stella. Penyusutan aset tetap memang memiliki berbagai metode, sehingga kedua perusahaan tadi menggunakan metode yang berbeda. Nah, anak-anak, hari ini kita akan memahami konsep penyusutan aset tetap melalui aplikasi Klik Aset. Siap semuanya? Siap Bu. Silakan anak-anak untuk bisa login pada room Klik Aset masing-masing. Sudah bisa masuk ya, Bu? Bagus, Ali. Aduh, maaf Bu, punya saya kok masih loading terus ya, belum bisa masuk ke room. Coba di-refresh lagi jaringannya sebentar, atau mungkin masukkan lagi sanjinya dan username-nya. Ah, sudah bisa Bu, terima kasih Bu. Oke, bagus. Sama-sama, Arif. Anak-anak pilih menu materi, kemudian pelajari materi penyusutan aset tetap. Setelah anak-anak memahami, anak-anak bisa langsung mencoba fitur simulasi untuk menghitung penyusutannya. Wow, kalau misal umurnya diganti 5 tahun, langsung otomatis ya keluar tabel penyusutannya. Iya, langsung muncul tabel penyusutannya. Apakah ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Bu, saya masih bingung membedakan metode garis lurus dengan saldo menurun. Pertanyaan yang bagus, Rafa. Jadi kalau metode garis lurus itu saldo penyusutannya sama besar setiap tahun. Berbeda dengan metode saldo menurun. Saldo penyusutannya itu semakin mengecil setiap tahun tapi besar di awal tahun. Apakah bisa dipahami, Rafa? Oh, paham Bu. Berarti tarifnya ikan-ikan ke nilai buku yang terus berkurang ya? Mantap 100 buat kamu. Baik, sekarang anak-anak bisa pilih menu kuis interaktif, kemudian masukkan kode yang tertera pada layar dan kerjakan soal secara cermat ya. Siap Bu. Sudah masuk semua anak-anak? Sudah Bu. Oke, baik, kita mulai ya. Kerjakan dengan baik ya anak-anak. Ibu pantau nih. Waduh, Kenapa Melati? soal metode saldo menurun ini lumayan menjebak ya. Sebenarnya beban penyusutan di tahun-tahun awal lebih besar atau justru makin mengecil di tahun berikutnya ya? Ingat kata kuncinya Melati. Jadi, saldo menurun itu ketika saldo penyusutannya itu besar di awal tahun, tapi semakin mengecil di tahun-tahun berikutnya. Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, waktu mengerjakan kuis telah selesai anak-anak. Ibu akhiri ya. Sekarang kita lihat pada leaderboard siapa yang menjadi 3 peserta didik dengan poin tertinggi. Wah, selamat kepada Haliza, Kayla, dan Arif. Kita beri tepuk tangan anak-anak. Kepada Haliza, Kayla, dan Arif, kalian akan menjadi tutor sebaya pada sesi diskusi selanjutnya. Wah, siap Bu, terima kasih. Baik, untuk anak-anak yang Ibu sebut bisa menjadi satu kelompok ya. Kelompok 1 ada Arif, Alin, Haida, Melati, Arta, dan Zaki. Kelompok 2 ada Haliza, Siti, Evel, Safa, dan Stella. Dan kelompok 3 ada Kayla, Rafa, Naila, Rati, dan Keisha. Oke, sekarang bisa langsung berkumpul ya. Baik Bu. Apakah sudah sesuai kelompok semua anak-anak?
Sudah, Bu. Oke, baik. Sekarang Ibu bagikan LKPD studi kasus, nanti anak-anak bisa bekerja secara kelompok ya. Teman-teman, lihat kasus toko Sinar Jaya ini. Aset mesin fotokopi harga perolehannya 16 juta, restitunya 1 juta, dan umur ekonomisnya 5 tahun. Karena diminta dibandingkan dengan metode garis lurus, berarti rumusnya 16 juta dikurangi 1 juta dulu, baru dibagi 5 ya. Oh iya benar, hasilnya 3 juta per tahun kan? Terus gua tambahin satu lagi yang metode saldo menurun ganda. Tarifnya berarti 2 kali jadi tarif garis lurus, yaitu 40% dikali nilai buku awal tahun. Bagus, kelompok 2, lanjutkan diskusinya. Arif, aku nemu jawaban pada bagian beban penyusutan metode garis lurus pada tahun ke-1 3 juta, benar nggak sih? Betul Anta, aku juga hitung 3 juta. Keren sekali kelompok 1, lanjutkan ya diskusinya. Baik. Oh, aku tahu. Pola perubahan beban penyusutan pada metode garis lurus itu bersifat tetap. Sedangkan pada metode saldo menurun ganda, beban penyusutannya semakin mengecil dari tahun ke tahun. Iya, betul banget. Metode garis lurus penyusutan 3 juta setiap tahun. Berbeda dengan metode pada tahun ganda pada tahun pertama 6,4 juta, namun untuk tahun kedua menjadi 3,850 juta penyusutannya. Betul banget kelompok 3, keren diskusinya. Lanjutkan lagi ya. Oke, karena waktu sesi diskusi sudah selesai, apakah anak-anak sudah selesai semua? Sudah, Bu. Good job. Sekarang Ibu mau tanya nih, adakah kelompok yang ingin maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusi? Kelompok itu. Aduh, pada semangat banget ya. Ibu pilih dari yang tercepat tadi. Ibu lihat dari kelompok 1. Silakan kelompok 1, kita beri tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Berdasarkan hasil analisis kasus toko Sinar Jaya menggunakan metode garis lurus, beban penyusutan mesin fotokopi untuk tahun pertama adalah sebesar 3 juta. Izin menanggapi untuk kelompok 1, Bu. Kami sepakat untuk nominal beban sebesar 3 juta rupiah tersebut. Izin menanggapi juga, Bu. Untuk pengisian format jurnal penyesuaian per 30 Desember 2026, nama akun yang didebit beban penyusutan mesin dan yang dikredit akumulasi penyusutan mesin, apakah sudah sama? Betul sekali, Evel. Jadi, di akhir periode, perusahaan wajib mencatat jurnal penyesuaian, di mana akun debit merupakan beban penyusutan, sedangkan akun kredit merupakan akumulasi penyusutan. Baik, apakah sudah paham semua? Sudah, Bu. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Kelompok 1 bisa duduk kembali. Baik, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Apakah ada yang ingin menyampaikan apa yang kita pelajari hari ini? Saya Bu, Saya, Bu. Oke, silakan Siti. hari ini kita belajar bahwa aset tetap berwujud nilainya pasti menurun seiring waktunya, sehingga perlu disusutkan. Dan kita akan disukses menurunnya menggunakan aplikasi Klik Aset. Oke, good job Siti. Kita beri tepuk tangan untuk Siti. Lalu anak-anak, bagaimana pengalaman kalian menggunakan aplikasi Klik Aset? Seru! Aplikasinya interaktif dan simulasinya gampang banget, Bu. Wah, alhamdulillah ya. Anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari penghentian pengakuan aset tetap berwujud beserta pencatatannya. Silakan nanti kalian pelajari di rumah dulu ya. Siap, Bu. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, silakan ketua kelas bisa memimpin doa. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.